Jago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Simi Ibrahim, perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai biaya pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Silmi Ibrahim, NIM 205223339. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian manajemen pembiayaan pendidikan dan konsep dasar biaya pendidikan. Pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang usianya relatif masih muda, sehingga tidak aneh apabila banyak yang belum mengenalnya. Istilah lama yang sering digunakan adalah administrasinya. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut, ada salah satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar biaya pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung atau direct cost dan tidak langsung indirect cost. Biaya langsung biasanya terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang, opportunity cost, yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen biaya pendidikan. Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga, jenis, dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini sering disebut income forgone, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti studi. Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuntungan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil sekolah yang dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah bagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pendidikan sekolah bisa dipengaruhi oleh: yang pertama ada kenaikan harga. Kedua, perubahan relatif dalam gaji guru, perubahan dalam populasi dan kenaikan potensi anak. Meningkatnya standar pendidikan, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada penyebab mahalnya biaya pendidikan. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana.
Karena itu, komite sekolah atau dewan pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Terus ada dampak mahalnya pendidikan. Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah dibagi 3. Yang pertama, lemahnya sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya tarif masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Terus, ada fungsi anggaran pendidikan. Fungsi anggaran pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Merupakan kerangka operasional dalam biaya dan waktu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana. Yang ketiga, anggaran dapat pula sebagai instrumen kegiatan kontrol dan evaluasi penampilan. Bila besarnya pengeluaran dibandingkan dengan jatah anggaran dan tingkat penggunaan dapat menjadi ukuran efektivitas atau efisiensi kegiatan yang dilaksanakan. Pendanaan pendidikan menurut PP nomor 48 tahun 2008. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired, though, but I think that I lost you. Her mama, a party girl, she just want